Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Polisi Matupang dengan NIM 12S18108. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek pembangunan learning management system pada Institut Teknologi Dal. Adapun topik yang akan saya bahas mengenai business case, project chapter, dan project plan. Selanjutnya mengenai business case. Adapun problem dari proyek ini adalah Institut Teknologi Dal memerlukan sebuah media yang dapat mempercepat kegiatan penyampaian ataupun penyampaian informasi kegiatan pembelajaran. Kedua adalah minimnya kontrol terhadap kegiatan pembelajaran. Secara manual, hal ini sangat sulit, maka diperlukan sebuah learning management system yang dapat mengontrol kegiatan pembelajaran. Kemudian, adapun MOV yang saya definisikan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan sebuah media bagi dosen ataupun mahasiswa untuk dapat dengan mudah melakukan proses pembelajaran, kemudian untuk membantu pihak akademik dalam memanage proses kegiatan belajar dan mengajar, dan diharapkan revenue sebanyak 20% pada saat pembangunan fitur. Adapun strategi ataupun goals-nya yaitu sebuah sistem, yaitu learning management system yang akan diimplementasikan pada aplikasi CIS, kemudian membangun fitur-fitur yang dapat menyokong ataupun membantu kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen. Saya menyediakan 3 alternatif seperti mengembangkan aplikasi web CIS menggunakan platform LMS. Yang ketiga adalah membangun ulang aplikasi CIS. Adapun deskripsi dari alternatif 1, ya saya mendefinisikan cost estimate-nya sebanyak 69 juta untuk human research-nya dan kebutuhan materialnya ataupun sebanyak 33 juta, dan untuk proses maintenance selama 3 tahun estimasinya sebanyak 30 juta. Kemudian saya mengestimasikan juga waktu pengerjaannya itu adalah selama 4 bulan dari November hingga Februari 2021. Kemudian apa saja resiko yang mungkin terjadi pada saat pengerjaan proyek adalah fitur ataupun fungsional utama dari aplikasi sendiri tidak dapat diakses saat proses development dan testing. Kemudian benefit jika alternatif ini diterapkan yaitu ROI dari proyek ini sebanyak 87% dan payback periodnya selama 2 tahun. Kemudian alternatif kedua saya menyarankan yaitu menggunakan Talent LMS, di mana ini adalah sebuah platform yang disediakan dengan fitur yang sudah lengkap. Namun pengerjaan ini dikerjakan selama kurang lebih mungkin 1 bulan. Kemudian risks dari pengerjaan ini adalah proses development tidak dapat dilakukan secara bebas, di mana kita hanya menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh LMS ataupun platform LMS Talent ini. Kemudian benefitnya adalah fitur yang disediakan sudah memenuhi kebutuhan utama dari sebuah learning management system. Adapun pengeluaran yang dibutuhkan untuk proyek ini yaitu setup fee-nya sebanyak 350 juta dan lisensi fee-nya sebanyak 50 juta. Kemudian alternatif 3. Pada alternatif 3 ini adalah membangun ulang aplikasi CIS. Hampir sama dengan mengembangkan ulang aplikasi CIS, namun pada pembangunan ini kita akan membangun ulang kembali fitur-fitur seperti fitur akademik, yaitu mengupload materi pembelajaran. Kita akan membangun ulang fitur akademiknya. Kemudian saya mengestimasikan cost-nya sebanyak 173 juta untuk human resource-nya, kemudian untuk materialnya sebanyak 33 juta, dan proses maintenance selama 3 tahun yaitu 30 juta. Kemudian apa saja yang menjadi risk-nya itu seperti yang pertama, proses development itu akan dependensi terhadap aplikasi, sehingga pada saat development dan testing aplikasi tersebut tidak dapat diakses ataupun fungsionalitasnya terganggu. Lalu time to complete-nya saya estimasi sebanyak selama 4 bulan. Benefit-nya dari project ini sebanyak 15% dan payback selama 3 tahun. Kemudian saya melakukan analisis dari alternatif tersebut. Kita memperoleh bahwa total skor dari setiap analisis ataupun alternatif tidak memiliki rentang yang terlalu jauh, sehingga hal ini mungkin
menjadi patokan untuk klien memilih alternatif mana yang akan dipilih untuk dikerjakan. Pada bagian project chapter ini kita akan membutuhkan bagian yang akan summarize bagian kecil ataupun bagian-bagian penting dari project ini, sehingga klien dapat membaca dan memahami bagaimana tahap-tahapan, bagaimana proses, dan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan untuk project ini. Maka pada bagian ini saya sebagai project manager dan membutuhkan satu orang sponsor untuk menandatangani atau mempersetujui catatan ringkas ataupun ringkasan dari pengerjaan proyek ini. Saya melampirkan beberapa hal di dalam dokumen, dan pada slide ini saya melampirkan mengenai time startnya dan time untuk closing pada project ini. Kemudian pada project ini saya melakukan evaluasi pada 3 minggu terakhir sebelum sesudah tahap closing. Kemudian project plan manajemen, saya membahas terdapat 6 sub bahasan. Pada project scope kita akan membahas mengenai apa saja batasan-batasan yang akan terjadi pada project ini, di mana high level requirement-nya proyek ini memerlukan hardware yang dapat mendukung pengerjaan proyek. Kemudian boundaries-nya yaitu proses maintenance kami lakukan selama 3 tahun. Kemudian untuk apa saja yang akan kami kembangkan yaitu pada fitur academic GIS. Lalu acceptance kriterianya yaitu time to complete-nya selama 4 bulan dan maksimum cost-nya sebanyak 260 juta. Kemudian dari variable-nya yang akan saya terima ataupun diterima oleh klien yaitu project chapter, SCRS, dokumen, management plan, lalu laporan final, sistem, dan produk yang sudah jadi ataupun sistem yang sudah jadi yaitu learning management system pada aplikasi GIS. Lalu saya mendefinisikan 12 human resource termasuk project manager. Berikut saya lampirkan mengenai gaji per jamnya. Selanjutnya pada time management saya akan membahas mengenai WBS, schedule baseline, kemudian outline diagram, dan part analysis. Pada bagian WBS saya akan menampilkan project manager tools-nya. Di sini saya mendefinisikan beberapa task dan terdapat beberapa level. Saya mendefinisikan hingga level ke-6, yaitu pengerjaan paling kecil adalah pengerjaan form dari aplikasinya sendiri. Saya memulai dengan iterasi yaitu pembangunan business case, kemudian project chapter selama 2 hari, lalu melakukan penandatanganan approve project chapter, lalu setelah selesai pada bagian project chapter melakukan planning ini saya estimasikan pengerjaannya selama 14 hari. Di planning ini sendiri saya mendefinisikan project scope, lalu WBS sendiri, lalu budget estimasi, vendor identification, risk dan lainnya. Kemudian pada saat yang bersama juga ataupun setengah waktu pada saat pengerjaan project plan, sistem analis bekerja pada tanggal 1 bulan 12 yaitu melakukan interview, dan lainnya yaitu membangun SCRS selama waktu yang saya estimasikan selama 11 hari. Kemudian melakukan proses desain setelah pembangunan SCRS dokumen yaitu selama 8 hari. Pada proses desain ini terdapat 2 kegiatan. Yang pertama adalah proses prototype yaitu membangun desain mockup dan prototyping. Kemudian bagian construction, setelah desain sudah disetujui maka masuk kepada proses construction. Pada proses construction ini sendiri saya mendefinisikan pembangunan database, kemudian melakukan proses integrasi desain pada website yang dilakukan oleh front end dan back end. Terdapat beberapa kegiatan seperti pembuatan form course, di mana form course ini memiliki beberapa kegiatan lagi seperti pembangunan
form kartu rencana belajar, form tugas, form penilaian, form jadwal, dan form presentasi. Kemudian setelah form-form tersebut terintegrasi dengan baik, maka akan dilakukan proses integrasi database. Proses integrasi database ini dilakukan selama kurang lebih 13 hari. Ketika pengimplementasian ini ataupun proses construction pada project selesai, maka akan masuk pada proses testing. Proses testing ini, testing yang dilakukan adalah database testing, compatibility testing, security testing, kemudian functional testing, usability testing, lalu interface testing. Waktu yang saya estimasikan selama kurang lebih 12 hari. Kemudian setelah testing sudah selesai, proses testing sudah selesai, dan masuk kepada proses implementasi. Pada proses implementasi ini melakukan sistem hosting, sistem configuration, training end user, dan melakukan launching aplikasi. Kemudian pada tahap closing, saya mengestimasikan 5 hari pengerjaan, yaitu melakukan dokumentasi selama kurang lebih 5 hari, 4 hari, kemudian melakukan presentasi selama 2 jam, lalu setelah presentasi selesai, memberikan hasil akhir dari project ini kepada pihak klien. Kemudian kami melakukan proses evaluasi project. Adapun evaluasi ini untuk menilai apa saja yang perlu diperbaiki ataupun hal-hal yang goals yang sudah kami dapatkan, ataupun mengevaluasi MOV yang telah didefinisikan pada tahap awal. Kemudian kembali lagi ke presentasi, yaitu saya membahas mengenai time baseline-nya, yaitu pada bulan November melakukan integrasi dan planning. Pada Desember kita melakukan eksekusi. Tahap eksekusi ini adalah analisis, desain mockup, prototyping. Lalu pada Januari kita melakukan eksekusi, yaitu konstruksi database dan konstruksi desain web. Kemudian pada Februari kami melakukan testing, dan pada bulan Maret kami melakukan proses implementasi, closing, dan evaluasi. Kemudian saya menganalisis beberapa task ataupun activity yang menurut saya memiliki dampak besar bagi pengerjaan proyek ini. Yang pertama, terdapat 26 activity, di mana dari analisis activity ini saya membangun diagram AON-nya seperti yang saya lampirkan, dan terdapat 8 part yang saya analisis, dan saya menemukan satu critical path, di mana critical path ini membutuhkan waktu selama 1640 jam dalam pengerjaan. Maka critical path ini akan menjadi bahan yang ataupun acuan untuk pengerjaan proyek ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Lalu cost management. Pada bagian cost management ini saya mengestimasikan human resource yang saya butuhkan sebanyak 12 orang termasuk project manager. Kemudian material resource-nya seperti 3 set komputer, 1 printer, wifi, postingan, dan database. Adapun cost estimate-nya saya lampirkan sebagai berikut. Saya mengestimasikan reserve ataupun kebutuhan yang tidak terduganya itu sebanyak 77% dari total keseluruhan proyek. Masuk kepada cost baseline. Pada bulan pertama, yang bekerja hanyalah manajer proyek dan sistem analis. Dan kemudian pada minggu kedua, back end dan front end akan bekerja. Begitu juga dengan UI UX design. Kemudian pada bulan ketiga, back end dan front end tetap melakukan pekerjaan, dan bulan keempat seluruh bagian dari project manager kecuali UI UX bekerja dalam penyelesaian proyek. Adapun saya mendefinisikan saya membutuhkan sebuah jaringan koneksi internet sebanyak 500.000, di mana di masa pandemi ini mungkin jaringan lain ini tidak akan terintegrasi, namun akan diintegrasikan untuk pembelian akun Zoom Meeting. Lalu saya mendefinisikan apa saja risk yang akan terjadi ataupun
beberapa hal yang mungkin terjadi pada saat pengerjaan proyek. Saya mendefinisikan terdapat 15 risks seperti komunikasi antar tim yang kurang baik, kekurangan human resource, dan lainnya. Lalu saya memberikan beberapa strategi atas 15 dari risks yang saya temukan, seperti yang pertama itu meningkatkan kerjasama, memaksimalkan kinerja human resource-nya, dan lainnya. Seperti yang saya tampilkan pada ya. Kemudian masuk ke project communication tools. Pengerjaan ini akan dikerjakan selama masa pandemi, maka kegiatan ini mungkin akan dilakukan dari rumah. Adapun yang saya definisikan adalah ada 4 tools. Yang pertama adalah menggunakan Slack. Slack sendiri ini adalah media komunikasi seperti WhatsApp group, namun pada Slack ini kita dapat melakukan pin terhadap chat yang penting, kemudian melakukan pengiriman data, dan data tersebut akan tetap tersimpan di dalam aplikasi. Kemudian melakukan email ini ini adalah bagian dari formal untuk berkomunikasi pesan teks. Kemudian Zoom meeting ketika pengerjaan proyek ini dilakukan dalam setiap harinya. Kemudian face to face saat melakukan proses penyetujuan ataupun melakukan evaluasi terhadap project. Kemudian project communication analysis, adapun deliverable dokumennya dan stakeholder yang akan kami hubungi adalah yang pertama klien ini di mana director IT Del, WR1 IT Del staff, kemudian internal manajemen, lalu internal business dan teknik, lalu software testing, lalu rektor IT Del pada saat penutupan project. Berikut adalah saya definisikan communication matrix dari pengerjaan proyek ini. Terdapat beberapa communication type seperti meeting, kick-off meeting, interview, dan lain-lainnya, hingga project closing. Sekian saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai pengerjaan proyek ini. Jika ada kekurangan kata dan kesalahan kata, saya mohon maaf, dan terima kasih.